wabarakatuh, sahabat Imawan dan Imawati. Kali ini bersama saya di bidang media dan komunikasi PK IMM Pisibungsu, Medcom. IMM tidak dapat dipisahkan dari Muhammadiyah. Hal ini disebabkan karena kelahiran IMM itu sendiri merupakan suatu kebutuhan. Dalam hal ini, Muhammadiyah memerlukan tumbuhnya kader pelopor, pelangsung dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah. Kelahiran IMM bukanlah kebetulan belaka, akan tetapi keharusan sejarah karena IMM sendiri harus ikut ambil bagian dalam perjuangan menegakkan panji-panji Islam di bumi Indonesia. Tanggal 29 Syawal 1384 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 14 Maret 1964 menjadi awal kelahiran IMM. Lalu, apakah sesungguhnya yang melatar belakangi kelahiran tersebut? Dan benarkah IMM lahir karena HMI? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, simak cuplikan yang satu ini. Faktor Islam sebenarnya lebih dominan dalam bentuk motivasi idealisme, yaitu motif untuk mengembangkan ideologi Muhammadiyah, yaitu paham dan cita-cita Muhammadiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Muhammadiyah pada hakikatnya adalah sebuah wadah organisasi yang punya cita-cita atau tujuan, yakni menegakkan dan menjunjung agama Islam, sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini termaktub dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 2 pasal 3, dan dalam merealisasikan cita-citanya ini, Muhammadiyah mau tidak mau harus bersinggungan dengan masyarakat bawah atau masyarakat jelata atau masyarakat heterogen. Ada masyarakat petani, pedagang, peternakan, dan masyarakat padat karya, dan ada masyarakat administratif dan lain sebagainya, yang juga termasuk di dalamnya masyarakat kampus atau intelektual, yaitu masyarakat mahasiswa. Persinggungan Muhammadiyah dalam maksud dan tujuannya, terutama terhadap masyarakat mahasiswa, secara teknisnya bukan secara langsung terjun mendakwahi dan mempengaruhi mahasiswa yang berarti orang-orang mahasiswa, khususnya para mubalignya yang langsung turun ke mahasiswa. Tapi dalam hal ini Muhammadiyah memakai teknik yang jitu, yaitu dengan menyediakan yang memungkinkan menarik animo atau simpati mahasiswa untuk memakai fasilitas yang telah disiapkan. Pada mulanya, para mahasiswa yang bergabung atau yang mengikuti jejak-jejak Muhammadiyah oleh Muhammadiyah dianggapnya cukup bergabung dalam organisasi otonom yang ada dalam Muhammadiyah, seperti Pemuda Muhammadiyah yang diperuntukkan pada mahasiswa dan Nasyiatul Asiyah atau NA untuk mahasiswi yang lahir pada 27 Zulhijjah 1349 Hijriah dan pemuda pada tanggal 25 Zulhijjah 1350 Hijriah. Anggapan Muhammadiyah tersebut lahir pada saat-saat Muhammadiyah bermuktamar ke-25 di Jakarta pada tahun 1936 yang pada saat itu dihembuskan pula cita-cita besar Muhammadiyah untuk mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah, dan pada saat itu pula pimpinan pusat yang dipegang oleh Kiai Haji Hisham periode 1933-1937, dan pada dikatakan bahwa anggapan dan pemikiran mengenai perlunya menghimpun mahasiswa yang sehaluan dengan Muhammadiyah, yaitu sejak Kongres ke-25 tersebut. Kembali pada permasalahan bahwa penilaian yang objektif sesungguhnya DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sejak periode 1975 sampai 1978 terjadilah kekosongan, atau sejak itulah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tidak mempunyai DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyahnya. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang pada periode Dr. Andrus Haji N. Jasman
dan Dr. Andosa Al-Rosyad Saleh memiliki potensi nasional yang meyakinkan ternyata hampir tenggelam gara-gara ketiadaan DPP Ikatan Mahasiswa sejak tahun 1979 tersebut. Namun demikian, kekosongan DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sesungguhnya sama sekali tidak mempengaruhi aktivitas Ikatan Mahasiswa di setiap daerah dan cabang, walaupun DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tidak ada. Tetapi anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tidak ambil pusing. Identitas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ternyata begitu melekat pada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Di daerah-daerah dan cabang-cabang, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah masih tetap tumbuh, bahkan semakin subur. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah saat ini ibarat sebuah pohon besar yang rindang, kemudian terserang kemarau panjang yang menggugurkan dedaunannya, tetapi akarnya semakin menerobos ke perut bumi. Atasnya rontok, tetapi bawahnya semakin mantap. Itulah Ikatan Mahasiswa saat itu. Sesungguhnya ada dua faktor integral yang menjadi dasar dan latar belakang sejarah berdirinya IMM, yaitu faktor intern dan ekstern. Yang dimaksud dengan faktor intern adalah faktor yang terdapat dan ada di dalam organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Sedangkan faktor ekstern adalah hal-hal dan keadaan yang datang dan berada di luar Muhammadiyah. Kalau itu tadi sedikit cerita ataupun sejarah tentang berdirinya IMM. Lalu, bagaimanakah dengan IMM Visip Unsu? Dan apa saja pendapat mahasiswa tentang IMM Visip? Berikut cuplikannya. Organisasi dari kampus UNSU lebih utama karena dia kan organisasi Islam yang lebih mengarah ke agama, karena dia lebih membantu sesama untuk membantu apa aja yang orang lain butuhin. Dari CMM itu kalau nggak salah banyak kegiatannya, kayak batu nikel, terus pokoknya banyak kegiatannya dalam bidang Islami gitu. Pernah juga sih ikut sekali, itu ikut kegiatannya salah satunya ke batu nikel. Keren kok, keren. Dokumen. Bagus. Kalau yang namanya organisasi itu ya bagus. Apalagi IMM, ya bagus IMM tuh. Siapa yang bilang nggak bagus rupanya? Pendapat saya tentang IMM Visip itu bagus. Mereka
kadernya itu solid, suka solid, kompak dalam melakukan kegiatan. Cuma satu yang saya salih, kurangnya kader-kader IMM-FISIP yang bawah terhadap senior alumni. Banyak kader-kader bawah yang kurang akrab sama senior alumni. Mereka malu-malu mungkin terhadap senior atau alumni. Dan saya harap timum atau abang-abangan di FISIP itu harus mengarahkan kepada adik-adik baru itu supaya mengenalkan siapa alumninya, siapa seniornya, dan harus bisa buat sosialisasi dan kompak terhadap alumni senior. Itu aja menurut saya. Satu kata untuk buat IMM FISIP. IMM FISIP itu bagus, keren, hebat, mantap. Indonesia tidak akan mampu bangkit dari masa keterpurukannya. Hingga lahirlah era reformasi seperti sekarang ini. Jadilah aktivis yang selalu mempertahankan semangat juang dan merahkan terus sejarah merah. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go my way. It's go my way. You know that I love you. You know that I need you. You are the air that I breathe. Put your hands up in the sky and wave it like you just don't care. Come on, put your hands up in the sky and wave it like you just don't care. Money to come, I got to have it. The gold to come is what I need. The money to come, I got to have it. The gold to come is what I need. It's gonna be okay, gotta make my day. Go my way, it's gonna be okay, gotta make my day. Gonna be okay, gotta make my day. Go my way, it's gonna be okay, gotta make my day. Action. Go my way, Bicara tentang IMF tidak dapat dipisahkan dari go my Muhammadiyah. way. Hal ini disebabkan karena kelahiran IMF sendiri merupakan suatu keputusan. Dalam hal ini, Muhammadiyah memerlukan kader pelopor, langsung, dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah. Your kisses make me feel so high. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Himawan dan Himawati. Kali ini bersama saya di bidang media dan komunikasi PK IMM FISIP UMSU, Medcom. Misalkan dari Muhammadiyah. Hal ini disebabkan karena kelahiran IMM Jajah Lupa. Action. Sesungguhnya ada dua faktor integral yang menjadi dasar dan latar belakang sejarah berdirinya IMF, yaitu faktor interan dan faktor ekstern, interan dan faktor ekstern, interan dan faktor ekstern. Kelahiran IMM bukanlah kebetulan belaka, akan tetapi keharusan sejarah karena IMM sendiri harus ikut. Dilihat bagusnya itu apa dari kegiatannya, dari Satu dari kegiatannya bagus seperti itu. terus selain kegiatannya Pak, dari cara orang-orangnya, sikapnya. Ya santun, sikapnya santun. Udah dua lah Pak, kalau gitu. Hah? Udah dua lah. Tadi kegiatannya, ini sikapnya. Sikapnya sopan. Nah, terus apa tadi? Kegiatannya, iya kegiatannya yang bermanfaat. Nah, bermanfaat. Nah, gitu aja. Dan mahasiswa-mahasiswinya pun yang IMM-nya itu ya cantik-cantik. Iya, iya dong. Yang masa mahasiswinya aja, mahasiswanya, yang imawannya nggak ada? Ganteng-ganteng, Oh, imawannya ganteng-ganteng. beribawa. Wibawa, nampak berubahnya Pak. Oh, nampak. Berarti hebat lah ya Pak. Hebat. Organisasi itu ya sebetulnya bagus, apalagi IMM, ya kan?
kader-kader bawahnya itu masih kurang solid dan mereka kader-kadernya itu solid. Apa ini lagi? Bisa kalau mau nikah nanti. Ayo cepat ya. Itu tak pernah Masa calonnya jauh. Ini nikah Islam nih. Belum sah. satu napas dengan. Iya. Saya nikahkan saya dengan seluruh. Dan saudaramu